Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring My Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan untuk UKP PPG 2024, ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk berbagai contoh soal PCK yang tentunya nanti biasanya model-model soal PCK yang teman-teman akan hadapi itu kurang lebihnya ya seperti ini. Bentuk-bentuk soalnya seperti ini, maka teman-teman harus punya trik untuk mengerjakan gitu ya. Oke, langsung saja menuju ke soal supaya teman-teman bisa langsung belajar bagaimana cara menjawabnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Pak Budi, seorang guru matematika yang mengajarkan materi jaring-jaring kubus dengan menggunakan bantuan software GeoGebra, gitu ya. Jadi ngajarnya jaring-jaring kubus ya. Nah, tujuan dari penggunaan software ini adalah untuk mempermudah memahami jaring-jaring kubus kan itu. Pada saat pembelajaran Pak Budi tidak menjelaskan langsung tentang jaring-jaring kubus, tetapi Pak Budi meminta peserta didik secara berkelompok mempraktikkan sendiri bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat kubus sampai terbentuk jaring-jaring kubus. Oke. Pak Budi berkeliling ke masing-masing kelompok dan memantau jalannya diskusi serta memberikan arahan jika ada kelompok lain yang mengalami kesulitan. Oke, kita kasih garis bawah nih ya. Jadi ini kegiatannya adalah berkelompok mempraktikkan sendiri. Kemudian fungsi guru adalah memantau jalannya diskusi kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman lihat ya, di situ siswa itu bekerja atau aktivitas belajar, kemudian gurunya prosesnya adalah memberikan pemantauan dan pengarahan. Ini berarti gurunya tersebut masih dalam tahap proses pembelajaran gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini tahap proses, ini tahap penilaian hasil. Itu harus benar-benar teman-teman memahami. Kalau lupa, kita ingat lagi ya, ada beberapa jenis assessment atau penilaian. Yang pertama adalah penilaian S-learning. Kita sudah melihat ya di pertemuan sebelumnya, penilaian S-learning itu artinya melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pembelajaran. Gitu ya. Maka itu masuknya di penilaian proses. Kemudian yang kedua adalah assessment for learning. Nah, penilaian untuk pembelajaran ini yang melaksanakan adalah ini juga proses memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka memperbaiki pemahaman keterampilan mereka. Gitu ya. Jadi assessment for learning dengan assessment formatif itu sama. Jadi contoh dari assessment for learning itu adalah assessment formatif gitu teman-teman. Contoh dari assessment as learning adalah misalkan adalah penilaian antar teman, penilaian diri sendiri itu termasuk penilaian assessment as learning. Kemudian penilaian proses berikutnya adalah penilaian kinerja atau penilaian kerja juga termasuk penilaian proses karena di situ melibatkan siswa untuk memperagakan sesuatu gitu ya teman-teman ya. Yang penilaian hasil hanya satu yaitu assessment of learning. Assessment of learning itu dilaksanakan di akhir pembelajaran tujuannya untuk melihat ketercapaian pembelajaran teman-teman. Jadi nilai rapot anak-anak itu ya diperoleh dari assessment of learning gitu ya. Penilaian hasil teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi pada uraian soalnya ya, uraian deskripsi soalnya, di situ menyebutkan peran gurunya adalah memberikan arahan, kemudian proses pemantauan berarti masuk proses kan. Kalau proses berarti pilihannya ada 4 tadi, kecuali yang off learning. Kita lihat opsi A. Menanyakan kepada peserta didik kelompok lain tentang hasil kerja kelompok yang presentasi. Menanyakan kepada peserta didik kelompok lain itu berarti memberikan apa namanya keterlibatan siswa lain. Jadi ini masuknya di assessment as learning ini ya. Menanyakan kepada peserta didik tentang apa kesimpulan dari pembelajaran ini. Nah ini berarti anak-anak diminta untuk melakukan refleksi atau penyimpulan diri. Ini berarti masuk juga as learning. Kemudian meminta kepada peserta didik untuk menampilkan hasil kerja. Nah, proses penampilan hasil kerja ini masuknya assessment performance gitu ya. Memberikan kuis. Nah, tadi kemarin kita sudah belajar ya. Jadi untuk kuis, ulangan harian, kemudian ulangan semester, ulangan tengah semester, ulangan akhir tahun, ulangan apalagi itu. Penilaian akhir program atau akhir jenjang itu masuknya semuanya di assessment of learning. Maka kuis ini juga off learning. Kemudian yang E melakukan penilaian proses saat
peserta didik berdiskusi kelompok ini ya jelas ya, ini proses itu ya formatif itu sendiri. Maka jawaban yang kecuali ya, yang kecuali berarti yang assessment of learning itu ya. Next berikutnya di situ ada memang apa namanya itu gambarnya kecil-kecil ya karena tempatnya ya, tempat boardnya itu memang tidak lebar gitu ya teman-teman ya. Oke kita lihat di situ ada suatu pertanyaan, anak-anak diminta untuk membuat diagram batang dari data yang ada, yang nilai 65, 70, 75 dan seterusnya itu. Kemudian hasilnya teman-teman, peserta didik ternyata membuat data di sebelah kanan. Jadi ketika guru memberikan pertanyaan di sebelah kiri, disuruh buat diagram batang, hasilnya sebelah kanan di situ. Nah, melihat hasil tersebut, umpan balik yang paling tepat disampaikan kepada peserta didik adalah titik-titik. Jadi umpan balik yang paling tepat itu adalah umpan balik yang mampu membangun pemahaman siswa. Itu ya kata kuncinya membangun. Artinya teman-teman harus lihat di situ jawaban siswa itu kira-kira supaya menjadi betul kira-kira umpan baliknya seperti apa. Kalau teman-teman lihat itu hasil pekerjaan siswa hanya ditulis banyak siswa, kemudian nilai, kemudian urut begitu padahal soalnya itu yang 60 itu satu, yang 73, yang 75 4, yang 89, yang 85 5 harusnya kan ada yang turun juga kan. Yang 93 harusnya ada yang turun kok begitu ya. Jadi diagramnya siswa itu tidak jelas itu angkanya yang mana, kemudian nilainya yang mana, frekuensinya yang mana tidak jelas ya. Di keterangannya tidak lengkap. Maka kita, ini menjadi tanda tanya besar nih pekerjaan siswa itu ya. Terkait keterangan yang bagian bawah atau keterangan nilainya tidak ada, kemudian frekuensi atau banyaknya siswa juga tidak ada. Nah, bagaimana teman-teman memberikan umpan balik? Oke, kita lihat yang A. Gambar sudah baik, oke, umpan balik positif ya. Tetapi lebih baik lagi kalau pada sumbu horizontal ada berapa nilai batang tersebut. Nah, ini yang fokus hanya horizontal. Ini bagus, tapi nanti masih juga ada kesalahan. Harusnya memberikan pemahaman secara penuh. Yang A ini kurang, ya. Yang B, gambar sudah baik, tapi lebih baik lagi kalau pada sumbu vertikal ada keterangan beberapa nilai batang. Ini fokus ke vertikal. Padahal horizontal dan vertikal dua-duanya tidak ada gitu ya teman-teman ya. Yang C gambar sudah baik, tapi lebih baik lagi kalau batangnya dibuat warna-warni. Oke, warna-warni juga bagus, tapi fokus utama tadi adalah anak-anak ternyata belum memberikan keterangan nilai dan frekuensi, jadi kurang tepat gitu ya. Kita kasih silang juga. Yang D, gambar sudah baik, tetapi lebih baik lagi kalau diberi judul dan keterangan yang jelas pada kedua sumbu. Oke, good ini ya. Kedua sumbu harus dikasih keterangan jelas, apalagi ditambah dengan judul gitu ya. Yang gambar sudah baik, tapi lebih baik lagi kalau batangnya diberi arsiran. Nah, arsiran ini untuk mempercantik saja, tapi pemahamannya belum dapat ya. Ya, jadi jawaban terbaiknya pasti opsi D gitu teman-teman ya. Next berikutnya, Pak Guru memberikan soal sebagai berikut. Jadi ini guru memberikan soal isinya Ali naik sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Ketika Ali telah menempuh perjalanan selama 2 per 3 waktu perjalanan yang harus ditempuhnya, ia berhenti untuk istirahat. Sedangkan Adi juga naik motor, tapi sebaliknya dari kota B ke kota A kecepatannya 60 km per jam. Ketika Adi telah menempuh waktu perjalanan selama seperempat waktu tempuh perjalanan, Adi pun juga berhenti. Jadi bedanya kalau Ali tadi sudah menempuh 2 per 3 waktu perjalanan, kalau si Adi itu seperempatnya. Tentukan siapa yang telah menempuh jarak paling jauh, Ali atau Adi. Oke. Dan berikan alasannya. Jadi soalnya yang diberikan Pak Guru itu diminta untuk menentukan siapa yang lebih jauh dan juga alasannya. Dua-duanya harus benar. Kalau salah satu, maka jawabannya menjadi salah kan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat seorang peserta didik menjawab bahwa jarak tempuh Ali lebih jauh sebab ia telah menempuh 2 per 3 waktu perjalanan. Sedangkan Adi hanya menempuh seperempat waktu perjalanan. Oke, itu jawabannya ya.
Nah, melihat jawaban peserta didik tersebut, penilaian terhadap hasil yang paling tepat adalah titik-titik. Tadi saya mengatakan ya, jadi kalau pertanyaannya itu terkait dengan siapa yang lebih jauh, kemudian yang kedua adalah alasannya. Dua-duanya harus benar. Kalau salah satu yang benar, maka itu menjadi salah. Kan gitu ya. Oke, kita lihat tadi anak-anak itu menjawab Ali lebih jauh daripada Adi. Benar apa salah? Kalau teman-teman menghitungnya, kemungkinan besar iya. Ya, lebih jauh. Alasannya kita lihat sekarang, kita koreksi alasannya. Ia telah menempuh 2/3 waktu perjalanan, sedangkan Adi seperempat waktu perjalanan. Dia hanya fokus ke waktu. Padahal untuk menentukan jarak itu kan kita punya rumus kan. Untuk menentukan jarak itu tidak hanya tergantung waktu, tapi juga antara kecepatan dan waktu. Ada korelasi antara kecepatan dan waktunya gitu ya. Di situ kecepatannya kan 40 dan 60 harus juga diperhitungkan, tidak hanya melihat dari sisi waktu. Jadi jawaban siswa tadi benar, tapi tidak mempertimbangkan untuk kecepatan, gitu ya. Pada konteks soal ini, tapi teman-teman harus memperbaiki benar bahwa jawaban siswa ini menjadi salah karena alasannya salah, gitu. Oke, kita lihat jawaban. Nah, jawaban Denny benar karena 2/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, ini alasan yang tidak tepat. Jawabannya benar, alasannya tidak benar. Maka kita kasih silang. Jawaban Denny salah karena belum memperhitungkan kecepatan kendaraan. Nah, salah menjadi benar ya. Salah tapi alasannya jawaban Denny salah karena belum memperhitungkan kecepatan kendaraan. Oke, ini benar karena tadi kita harus memperhitungkan kendaraan kan. Jawaban Denny benar karena Denny sudah menghitung lama perjalanan yang sudah ditempuh ya. Ini yang dihitung hanya lama gitu ya. Jadi kita silang saja. Yang D, jawaban Denny salah karena kecepatan motor lebih tinggi daripada sepeda. Ini belum tentu motornya kalau jalan pelan, sepedanya cepat, ya tidak bisa menjadi jaminan ya motor lebih cepat daripada sepeda. Ini juga salah. Jawaban Dini benar karena soal tersebut bersifat tidak lengkap dan membutuhkan informasi tambahan. Soal itu lengkap teman-teman. Kita bisa menghitung benar-benar kalau dihitung memang Ali itu lebih cepat daripada lebih jauh jaraknya daripada Adi kalau dihitung benar-benar. Tapi yang jadi fokus kita adalah alasannya. Ya. Nah, maka jawaban terbaiknya pasti opsi B. Next, berikutnya pada awal pembelajaran seorang guru matematika memberikan soal dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Mentimeter itu semacam survei gitu ya teman-teman ya. Menanyakan beberapa hal terkait dengan perasaan kesehatan lingkungan di rumah masing-masing peserta didik hari ini. Pertanyaan sama sekali tidak terkait dengan model matematika, materi matematika. Ya, menurut anda, mana bentuk laporan yang paling tepat disampaikan ke peserta didik dengan hasil pemberian soal? Lihat teman-teman, aplikasi Mentimeter itu aplikasi pengumpul data. Ya teman-teman, seperti Kahoot gitu ya, seperti Quizzes itu juga pengumpul data ya. Itu kira-kira yang bagus untuk hasilnya disajikan kepada siswa itu yang apa? Yang A, laporan berisi narasi. Dan laporan itu disisipkan pada rapor akhir semester untuk menggambarkan hasil skor pertanyaan yang ditanyakan oleh guru pada hari itu. Tadi kan kita lihat ya teman-teman, bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ada di Mentimeter itu tidak terkait dengan materi pembelajaran. Kalau tidak terkait dengan materi pembelajaran, tidak usah dimasukkan di rapor akhir semester ya. Itu ya teman-teman ya, maka A ini salah itu ya. Nah, ini A salah ya. Kemudian yang B, laporan berbentuk lembar tertulis yang isinya menggambarkan kondisi masing-masing peserta didik pada awal pembelajaran berlangsung pada hari itu. Ya tidak perlu karena aplikasinya sudah pakai Mentimeter ya tidak perlu di print gitu untuk siswa kan. Berarti ini ya tidak tepat. Yang C, laporan secara lisan saja yang menggambarkan kondisi masing-masing peserta didik pada awal pembelajaran karena hal ini tidak penting dan hanya bersifat ice breaking. Boleh, tapi di situ lah janganlah kita kan ada istilah tidak penting itu kan jangan ya. Karena memang aplikasi Mentimeter itu ya penting untuk melihat kesiapan siswa gitu ya.
Maka C ini kita kasih silang aja. Kita lihat D, laporan berbentuk tayangan pada layar. Good, ini karena aplikasi kita adalah Mentimeter. Maka lebih baik kita tayangkan di layar atau papan tulis yang menggambarkan kondisi masing-masing peserta pada awal pembelajaran hari itu. Ini good ya. Aplikasi langsung tayangkan aja, diproyektorkan ke tembok atau ke tempat proyeksi gitu ya. Maka ini jawaban benar. Yang E, laporan berbentuk hasil asesmen formatif yang akan disampaikan kepada masing-masing peserta didik pada akhir pembelajaran berlangsung. Ini digunakan sebagai asesmen formatif, tentu saja salah karena ini aplikasi Mentimeter yang digunakan pertanyaannya tidak terkait dengan materi apapun dalam matematika, gitu ya. Jadi ini tidak tepat. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Oke, next berikutnya, Arif, Joni, dan Koko, peserta didik kelas 9 suatu sekolah, diberi tugas oleh gurunya untuk menemukan sendiri bangunan atau benda di sekitar mereka yang berbentuk bangun geometri ruang dan menghitung luasnya. Arif dan kawan-kawannya bersama-sama berjalan-jalan mengelilingi sekitar tempat tinggal mereka. Mereka menemukan pos kampling di ujung jalan masuk. Mereka berhenti dan mengamati bentuk atap pos kampling tersebut. Arif mengatakan bahwa atap pos kampling tersebut berbentuk 5 segi 4. Dan kedua temannya setuju dengan pendapat Arif. Lalu mereka mengukur pos kampling tersebut, diperoleh bahwa panjang sisi pos kampling tersebut sama dengan 2,3. Jadi ini tujuannya kemudian anak melakukan eksplorasi. Ketemulah panjang sisi dari limasnya 2,3. Akhirnya mereka membuat laporan tentang menemukan bangun ruang 5 segi 4 pada sekitar tempat tinggal mereka, yaitu atap pos kampling, dan mengatakan bahwa luas permukaannya adalah 5,29. Jadi ini bentuk datanya yang diperoleh adalah sisi, kemudian dihitung luasnya gitu ya teman-teman ya. Oke, terhadap hasil pekerjaan kelompok Arif tersebut, pilihlah jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang tepat dengan cara memberikan tanda centang, pernyataan yang sesuai. Jawaban benar lebih dari satu. Oke teman-teman ya, kita cek. Jadi kalau kita mau buat apa itu, kalau anak-anak harusnya mau menentukan luas itu kan berarti luas limas yang bagian atap ya, bagian alas berarti tidak dihitung. Itu kan berarti 4 kali luas segitiga. Kalau membuat luas segitiga, kalau menghitung luas segitiga kan berarti harus tahu alas dan tingginya kan berarti. Nah, sementara siswa tersebut hanya menghitung yang sisi alasnya. Data yang diperoleh adalah sisi alas, maka ini salah ya. Otomatis ketika anak-anak memberikan jawaban luas kok 5,29 itu dari mana gitu ya. Padahal belum menentukan tingginya kan. Oke, kita lihat opsi A. Memberitahu bahwa jawaban atas pos kampling berbentuk 5 segi 4 pasti benar. Nah, kata-kata pasti benar itu ya salah karena di situ belum menentukan tinggi segitiganya kan gitu ya. Yang B, memberitahu bahwa jawaban atas atap pos kampling berbentuk 5 segi 4 kurang tepat. Benar ya teman-teman ya. Kurang tepat karena belum menentukan tinggi 5, jadi ini benar. Kemudian memberitahu bahwa luas permukaan yang diperoleh itu kurang tepat, ini juga benar. Memberitahu bahwa untuk mencari luas permukaan atap pos kampling perlu diketahui berapa tinggi atap tersebut. Oke, ini benar juga. Memberitahu bahwa hasil pekerjaan mereka bagus, namun perlu diperhatikan lagi bagaimana cara mencari luas permukaan 5 segi 4. Oh, ini juga bagus. Jadi empat-empatnya ini bagus kecuali yang opsi A. Teman-teman nanti tinggal dicentangi kotaknya ya. Kotaknya yang benar dikasih centang aja. Oke, kita mulai saja dari nomor 1. Untuk mengembangkan bahan materi ajar, Anda menambahkan referensi digital. Akan tetapi dalam penerapannya, koneksi internet di sekolah Anda sering mengalami gangguan. Hal ini juga dikeluhkan oleh guru lain. Saat ini Anda dan rekan Anda akan melakukan pembelajaran menggunakan referensi digital kembali, namun Anda dan rekan Anda khawatir. Nah, bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? Langsung saja kita analisa A sampai ini masuk di level berapa. Yang A, memberikan waktu tambahan untuk mengakses beberapa referensi digital di internet agar memberikan wawasan penggunaan TK dalam pembelajaran. Ini memberikan waktu tambahan ini berarti level tindakan, jadi L2 gitu ya. Kemudian menguji, menilai, meninjau itu sama, ini masuk di level 3 ya. Menguji instruksi yang diberikan serta mendiskusikan kendala tersebut kepada kepala sekolah agar dapat memaksimalkan perangkat yang dimiliki. Ini karena menguji masuk di L3. Mencari solusi untuk penyelesaian kendala tersebut bersama guru lain. Kalau mencari solusi itu L3.
karena di sini ada bersama guru lain, agar tidak terjadi kendala yang sama, maka masuknya di L4, ada kerjasama di situ. Bekerja sama dengan guru lain untuk mengembangkan referensi digital yang telah diunggah dan siap digunakan. Ini L4 juga. Mengubah instruksi pembelajaran, ini mengubah, mengganti, memperbaiki, dan seterusnya. Itu masuknya di L3, kan gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang itu tidak perlu mencari membaca narasi soalnya pun bisa menjawab. Ya, kalau memang tidak terlalu bingung ya. Nah, kalau bingungnya begini teman-teman. Seperti C dan D ini sama-sama di level tertinggi, level 4. Nah, kalau tidak membaca narasinya maka akan kesulitan menentukan skor yang paling tertinggi kan gitu ya. Antara C dan D ini besar yang mana nilainya? Kalau yang C mencari solusi menyelesaikan kendala tersebut bersama guru, ini baru mencari solusi ya. Kalau B bekerja sama dengan guru lain mengembangkan referensi digital. Jadi sudah tidak prosesi mencari solusi tapi sudah ketemu solusinya gitu ya. Jadi L4 yang lebih tinggi nilainya adalah yang opsi D. Kemudian otomatis yang C itu skornya 4. Antara B dan E ini bagus yang mana? Kalau B itu menguji instruksi, yang E mengubah instruksi. Kalau menguji itu dengan mengubah lebih tinggi yang mana? Ya mengubah. Mengubah itu sudah melalui tahap pengujian kan. Berarti B dan E ini besar yang E gitu ya. Jadi skor 2-nya ada di poin B, skor terendahnya di poin A. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Oke, next berikutnya. Rekan Anda keliru dalam menuliskan nilai dalam laporan capaian pembelajaran seluruh peserta didik di kelas. Padahal Anda harus membagikan nilai keesokan hari pada orang tua peserta didik. Kesalahan sendiri tidak fatal karena tidak mengubah prestasi akademik secara signifikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ya. Kita lihat opsi A, tetap memberikan laporan capaian pembelajaran sesuai dengan yang sudah ada, tapi menginformasikan pada orang tua bahwa ada kesalahan pada laporan. Ini L2 juga, ini L2 ya. Meminta rekan untuk bertanggung jawab, ya, mempertanggungjawabkan tindakannya dengan mengkomunikasikan masalah ini pada pihak sekolah dan orang tua peserta didik. Ini juga L2. Langsung memperbaiki, ini ada kata-kata memperbaiki nilai yang ada oleh saya sendiri untuk menghindari pengulangan kesalahan yang dilakukan oleh rekan. Ini memperbaiki berarti L3. Memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis mengingat kesalahannya tidak fatal, ini L2 juga. Berbagi tugas dengan rekan mengubah nilai meskipun harus menyita waktu, mungkin mengundur waktu pemberian raport beberapa jam. Nah, ini ada kolaborasinya di opsi E ternyata teman-teman ya. Jadi opsi E ini skornya tertinggi. Opsi C kedua, antara A, B, D ini yang paling tinggi yang mana? D itu memberikan laporan sesuai dengan yang tertulis, kesalahannya tidak ada perubahan yang D, tidak ada usaha yang D ya. Kemudian yang B meminta rekan bertanggung jawab, yang A tetap memberikan tapi menginformasikan. Jadi bagus yang A ya. B-nya skornya 2, kemudian yang terakhir adalah opsi D. Ini jelas kelihatan nih teman-teman ya. Next, soal berikutnya, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan kolaboratif antar kelas. Peserta didik dari kelas berbeda akan bekerja bersama-sama pada proyek yang melibatkan penggunaan taman sekolah. Setiap kelompok akan dibimbing oleh guru yang berbeda. Nah, peserta didik pada beberapa kelompok tampak kesulitan dalam memahami konsep proyek yang dapat menghambat proses mereka. Nah, solusi apa yang seharusnya Anda tawarkan gitu ya. Yang A, menyediakan petunjuk langkah demi langkah yang jelas mengenai bagaimana peserta didik dapat melibatkan diri ke dalam proyek tersebut. Ini tindakan. Yang B, meminta bantuan tukang kebun untuk membuat contoh proyek serupa dalam mengimplementasikan konsep, memberikan pandangan praktis kepada siswa atau peserta didik. Ini juga tindakan. Menyelenggarakan rapat tengah semester bersama guru pembimbing. Jadi ini ada kata-kata bersama-sama guru pembimbing gitu ya. Untuk mengidentifikasi masalah setiap kelompok, memperbaiki pemahaman konsep, ini yang L4. Memfasilitasi diskusi kelompok kecil di antara peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami konsep proyek dan saling mendukung. Ini karena memfasilitasi diskusi dalam rangka menyelesaikan masalah, maka D ini masuk di level ketiga, memperbaiki ya.
Yang E menyediakan sumber belajar tambahan seperti artikel, video, dan seterusnya. Ini masuk L2. Maka jawaban skor tertingginya kelihatan jelas di opsi C. Kemudian opsi D, ya antara A, B, D, E ini yang lebih tinggi yang A gitu ya. Kemudian meminta bantuan itu jelas lebih rendah daripada menyediakan sumber gitu ya. Maka jawaban terendahnya opsi B. Nah, jadi teman-teman fokus saja ke level tertingginya. Next, berikutnya Anda baru saja ditugasi untuk pindah membantu kelas inklusi pertama kalinya. Dengan pengalaman dimiliki serta pemahaman berdasarkan literatur tentang pembelajaran inklusif, Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun, dalam penerapannya ternyata cara Anda mengajar masih terbawa dengan kelas reguler sebelumnya, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, kita lihat ya. Opsi A, melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. Ini lakukan asesmen atau penilaian ini masuk di L3 kan tentunya. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat. Nah, saling memberi umpan balik ya, atau meminta umpan balik itu berarti bisa berkolaborasi ya. Apalagi ini rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau meminta umpan balik itu jelas masuk di L4. Ya. Mengevaluasi metode pembelajaran, evaluasi di L3, kemudian meninjau kembali kesesuaian metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi kelas yang inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini juga L3, meninjau kembali, mengevaluasi gitu ya, melakukan asesmen, itu sama-sama L3. Meminta rekan sejawat untuk membantu penyesuaian metode belajar ini berarti beda ya teman-teman ya. Ini membantu berarti belum bisa mandiri kan, belum bisa mandiri berarti masih dalam tahap level pahamnya. Jadi beda meminta rekan sejawat untuk membantu dengan meminta umpan balik kepada rekan sejawat kan berbeda. Kalau umpan balik itu condongnya Anda sudah bisa tapi butuh perbaikan. Nah, itu berarti masuk di L4 ya. Berkolaborasi untuk memperbaiki. Kalau yang E ini belum bisa berarti masih dalam tahap pemahaman, belum bisa melakukan tindakan. Maka E ini malah skornya paling rendah karena L1 gitu ya teman-teman ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Kemudian antara A, C, D ini yang paling tinggi adalah opsi C gitu ya. Kemudian D-nya di skor 3 ya, meninjau kembali. Kemudian A yang terakhir yang paling rendah justru yang E gitu teman-teman. Next, berikutnya berdasarkan telaah materi pembelajaran yang akan Anda rancang, terdapat beberapa materi yang bisa digunakan untuk proyek. Namun berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya, tidak semua peserta didik senang dengan pengerjaan proyek karena akan membutuhkan biaya tambahan. Dan tidak hanya mata pelajaran Anda saja gitu ya, tapi juga mata pelajaran lain pun ada penugasan proyek. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Oke, yang A, mencari tahu jumlah proyek yang dilakukan di mata pelajaran lain untuk mengurangi jumlah penugasan proyek di mata pelajaran ini. Berarti ada unsur evaluasi ya, mencari tahu, mengkaji ulang dan lain-lain itu ya. Itu sama di L3. Meminta saran dari guru yang berpengalaman dan telah mengikuti pelatihan penerapan pembelajaran proyek ya, ini L2. Kemudian berkomunikasi dengan peserta didik untuk memberikan pengertian bahwa proyek dapat dilakukan dengan bahan yang sederhana, ini L2 juga. Bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain dengan materi yang saling berkaitan untuk pembuatan proyek bersama, ini kolaborasi. Tetap melaksanakan pembelajaran proyek sesuai dengan telah yang dilakukan karena menjadi bagian implementasi, ini tidak ada perubahan berarti L2 ya. Maka skor terbaiknya opsi D, kemudian A, kemudian antara B, C, E ini yang paling bagus yang C ini ya, C, kemudian B-nya di 2, yang terakhir adalah yang E gitu teman-teman ya, yang tidak ada perubahannya. Soalnya dimulai dari ini gitu ya, saya bacakan dulu soalnya. Dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Nah, setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan.
Tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan sekolah. Nah, apa tindakan Anda? Kita langsung aja ya dianalisa opsi pilihan gandanya. Yang A, menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi itu memiliki potensi besar sebagai pembaruan proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau menerima tawaran artinya itu sudah bisa melakukan tindakan kan? Berarti masuk di L2. Melakukan uji coba. Nah, menguji coba ini masuk di level analisa ya. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam suatu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Uji coba ini masuk di evaluasi. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. Ini ada kata-kata bersama-sama rekan guru tersebut, berarti ada kolaborasi. Ya, ada kolaborasi di situ. Memodifikasi strategi itu evaluasi. Jadi setelah evaluasi ada kolaborasinya bagus sekali itu ya. Jadi ini masuk di L4 tentunya. Kemudian mempertimbangkannya untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. Ini mempertimbangkan kesiapan, ini masuk di L2. Menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Artinya setengah menolak ya. Ini masuk juga tindakan juga L2. Maka skor tertingginya pasti di L4 ya. Di opsi C ini skornya 5, kemudian B ini skornya 4. Ya antara menerima mempertimbangkan itu bagus menerima kan, berarti A itu 3, D 2, kemudian E ini 1 teman-teman ya. Ini tingkatan skornya. Maka teman-teman harus menjawab di skor tertinggi kira-kira yang mana, yang C gitu ya teman-teman. Next berikutnya, sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Nah, saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Nah, Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah titik-titik. Yang A, mendengarkan keluhannya karena ia pernah di posisi yang sama. Ini sekedar mendengarkan berarti respon terhadap masalah ya, ini L2. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal tersebut. Pemberian saran, kemudian bertukar feedback ya. Tadi saya sudah mengatakan bertukar feedback tadi masuk di kolaborasi L4. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya, ini juga L2. Memberi semangat L2 juga. Meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah juga, ini mengatasi dampak saja L2. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau A, C, D, E itu sama-sama L2, pilih yang tertinggi yang mana? Yang tindakan yang paling konkret, yang paling nyata, yang paling tinggi gradasinya. Coba kita lihat. Kalau mendengarkan dengan menceritakan kan bagus menceritakan ya. Menceritakan dengan memberi semangat bagus memberi semangat gitu ya. Jadi D ini skor 4-nya ada di sini. Ya, kemudian antara menceritakan dengan meminta rekan guru untuk mengajarkan bahasa daerah, ya bagus, tindakannya lebih bagus yang E gitu ya teman-teman ya. C-nya pasti menceritakan pengalaman dengan mendengarkan, ini bagus yang C. Jadi C-nya skornya 2, kemudian A skornya 1 gitu teman-teman. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi yang B gitu teman-teman. Next, soal berikutnya, diskusi dengan guru mata pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam hal memecahkan masalah. Nah, selama ini peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Nah, bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif? Oke. Kita lihat opsi pilihan gandanya langsung saja, teman-teman juga boleh coba ya. Boleh mencoba menjawab gitu ya. A. Mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pelajaran. Ini ada kajian ulang ya. Kajian ulang itu pasti masuk di evaluasi L3. Menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan, ini L2.
Kemudian membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru lain, ini juga L2. Mengubah standar, nih mengubah standar artinya memperbaiki kan. Mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pelajaran lain. Nah, ini pasti L3 gitu ya. Bersama guru lain, menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Ini pasti L4 ini teman-teman ya. Jadi L4 ini skornya tertinggi, 5-nya di sini. Antara A dan D sama-sama L3. Yang lebih bagus yang mana? Apakah mengkaji kembali seluruh hasil asesmen atau mengubah standar? Nah, kalau mengubah standar itu pasti tingkatannya lebih tinggi karena setelah mengkaji baru menentukan pengubahan standar tadi, maka D-nya lebih tinggi. 4-nya di sini, A-nya 3. Antara B dan C ini yang lebih tinggi tindakannya yang mana? Menuliskan laporan sesuai hasil asesmen atau membuat catatan. Jadi lebih perbaikannya lebih bagus yang C ya. Maka C-nya skornya lebih tinggi daripada yang B gitu teman-teman. Jawaban terbaiknya pasti opsi E. Next soal berikutnya. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi demi kesehatan. Nah, mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang Anda lakukan? Yang A, memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik. Memberi tugas ini juga respon terhadap dampak, maka ini pasti L2 ya. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi. Ada pengkajian urgensi, maka ini masuk di L3. Mempelajari lebih lanjut nih ya, mempelajari lebih lanjut atau melakukan tindakan lanjut ya mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta. Ini berarti evaluasi juga. Mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini juga tindakan saja atau L2. Kemudian merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi, lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya, ini L3 juga. Nah, jadi ini L4-nya tidak ada ya, berarti L3 semua ya. L3 yang B, C, E ini L3. Mana tindakan yang lebih ya atau paling tinggi gitu ya? Apakah menjelaskan permasalahan dengan kepala sekolah, mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain, atau merancang metode? Jelas ya. Kalau merancang metode yang lebih menarik, pasti sebelumnya sudah mempelajari sumber-sumber lain gitu ya. Maka ini paling tinggi. Antara B dan C ini lebih bagus yang C karena yang B ini baru tahap awal diskusi dengan kepala sekolah, maka skornya 3 di situ. Antara A dan D ini lebih bagus yang mana? Apakah mempertegas pada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut atau memberikan tugas? Ya jelas lebih bagus yang memberikan tugas itu teman-teman ya. Tindakannya lebih konkret. Yang D ini skornya 1. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi E gitu teman-teman. Next berikutnya. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? Oke. Yang A, fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas saya sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya. Ini jelas ya teman-teman, ini tindakan respon terhadap masalah atau mengatasi dampak. Ini L2. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Ada kata-kata bersama di situ. Jadi mengajak dan ada kata-kata bersama. Artinya ini ada kolaborasi di situ. Kemudian yang C, mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagai praktik baik yang bisa dilakukan. Ini juga tindakan L2. Meminta kepala sekolah pihak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkan, ini juga
tindakan. Mencari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif ini juga tindakan. Ya. Jadi opsi B ini 5, opsi E 4, kemudian opsi C itu lebih baik daripada opsi D kan. Maka terendahnya adalah A itu. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi B gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman sebagai gambaran gitu teman-teman ya. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut semua yang ada di konten dari My Channel nanti teman-teman bisa belajar dari ebook ya. Ebook itu lebih lengkap. Di situ sudah kami sediakan soal SJT-nya yang terbaru, soal PCK, kemudian FR tadi yang sudah saya berikan, kemudian prediksi dan teknik menjawab. Nah, ini teman-teman bisa chat langsung ya ke nomor di sini yang sudah saya tuliskan di situ. Harganya hanya 50.000 gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berminat silahkan pesan segera gitu ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya, sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stres gitu ya teman-teman ya, menghadapi UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune bersama channel kita tercinta dari My Channel. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.